Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Teras Gadget. Oke, di video kali ini kita mau unboxing atau re-unboxing salah satu smartphone flagship dari Sony di tahun 2016. Jadi ceritanya itu kemarin ada teman saya yang berangkat ke Jakarta dan saya nitip sebuah smartphone untuk dibeli di PS Store cabang Jakarta. Jadi saya tertarik membeli smartphone ini karena dia memiliki harga yang bisa dibilang sangat murah ya, karena harganya itu sekitar 1,2 jutaan. Kita dapat smartphone dengan spesifikasi prosesornya itu Snapdragon 820, terus kemudian kameranya belakangnya itu 23 megapiksel yang dilengkapi dengan OIS, terus kemudian desain yang premium dengan lapisan Corning Gorilla Glass 4 di bagian depannya. Terus apa lagi ya, sudah USB Type-C dan ada NFC-nya juga. Dan ini adalah Sony Xperia XZ. Jadi ini adalah smartphone Sony flagship di tahun 2016. Dan ternyata setelah saya cek, smartphone ini juga dijual di beberapa toko online seperti Bukalapak, Shopee ataupun Tokopedia. Nanti untuk link pembeliannya bakal saya cantumin di kolom deskripsi. Jadi ini yang di PS Store. Jadi saya beli di PS Store lewat teman saya dengan harga 1,2 jutaan. Dan dapat apa aja sih 1,2 jutaan? Sony Xperia XZ di PS Store, dan ini yang versi AU. Jadi kotaknya itu kayak gini, Sony Xperia, ini dia Xperia XZ AU. Terus kemudian di bagian belakangnya ada spesifikasinya, Full HD, terus Android, WiFi, kamera depannya 13 megapiksel, terus ukuran layarnya itu dia 5,2 inci, dan kemudian ada fitur anti airnya sih kalau yang baru, tapi karena ini second kita nggak berani nyoba. Tapi kalau ada waktu nanti kita coba aja ya gimana. Terus apa lagi ya, dia udah ada NFC nya dan dia sudah menggunakan USB Type-C. Jadi kotaknya kayak gini nih. Sip, kita coba buka aja langsung yuk. Oke, jadi ini dia unitnya, warna silver. Terus kemudian dapat apa aja, kita buka. Siap. Oke, pertama-tama kita dapat headset nih, dari Sony, made in Japan original headset. Terus kemudian kita dapat kabel USB yang Type-C. Jadi ini dah USB Type-C. Terus kemudian kita dapat kepala charger Sony dengan output 5 volt 1,8 ampere. Terus kemudian kita dapat buku petunjuk dalam bahasa Inggris ya. Sip, itu aja, nggak ada apa lagi sih, kosong. Oke, sekarang kita coba lihat fisik dari smartphone-nya. Jadi ini dia Sony Xperia XZ yang versi AU, saya dapetin atau saya beli di PS Store cabang Jakarta. Kalau dari segi fisik ya, bodinya itu masih mulus, layarnya juga masih bagus sih kayaknya nih, tanpa ada, coba touch deh, kita cek bagiannya dulu. Jadi ini ada dent sedikit sih di bagian sininya, kelihatan nggak sih? Di bagian sininya ada dent sedikit, tapi secara keseluruhan sih barangnya itu bagus ya, mulus, dan feel-nya itu kokoh, karena ini emang smartphone flagshipnya Sony di 2016 ya. Jadi kesan premiumnya itu masih kerasa banget. Dan ini layar depannya udah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 4. Terus ini di bagian bawahnya ada USB Type-C
dan mic. Speakernya ada di depan ini. Terus di kamera depannya sensor. Ini jack 3,5 audionya. Terus ini ada mikrofon. Ini di belakangnya ini kamera yang beresolusi 23 megapiksel. Terus ini ada dual LED flash ya. Terus ini tombol powernya seperti biasa, Sony menaruhnya di sini. Terus ini tombol volume up and down, dan seperti biasa ada tombol shutter untuk kameranya. Kalau secara desain dan kalau dilihat dari fisiknya, harga 1,2 juta itu menurut saya worth it untuk Sony Xperia XZ ini, karena kesan premiumnya dapet dan barangnya juga mulus yang kita dapetin dengan harga 1,2 juta. Lumayan lah untuk smartphone untuk dijadikan hadiah sih, ini cukup lumayan. Atau mungkin untuk dipakai, nanti kita coba review penggunaan sekitar kurang lebih semingguan deh. Kalau ada waktu kita review ya. Oke, jadi gini, secara fisik mantap lah. Harga 1,2 jutaan Xperia XZ second versi AU. Oke, jadi ini dia smartphone-nya. Sudah tak setting sedikit tadi, dan kita coba lihat pengaturannya. Jadi di sistem setting, terus tentang ponsel, dia masih menggunakan Android versi 8.0. Jadi ini Androidnya masih Android Oreo, belum dapat update, atau mungkin gak bakal dapat update ya, kita juga kurang tahu. Terus kemudian ini memorinya, ini RAM-nya itu sebesar 32 GB dengan RAM 3 GB, dan prosesornya itu Snapdragon 820. Jadi apakah masih kuat dipakai main game? Dan kebetulan saya udah install game PUBG Mobile. Jadi ini adalah salah satu game yang mungkin wajib jika kita mau mencoba performa game dari sebuah smartphone. HP atau smartphone dengan harga 1,2 jutaan dengan desain yang premium ya, kalau menurut saya. Nah, jadi kita disarankan untuk menggunakan settingan medium. Ini layarnya cuma 5,2 inch. Apakah teman-teman suka? Kita coba langsung main aja kali ya. Settingannya tadi itu dia di medium setting dengan frame rate medium dan grafiknya balance. Sip, kita coba mainin gamenya. Sony Xperia XZ dengan harga 1,2 jutaan, dan kalau nggak salah kemarin saya lihat di Bukalapak ada yang jual 1,1 juta berapa gitu. Nanti link pembeliannya saya cantumin di kolom deskripsi. Buat teman-teman yang pengen beli mungkin boleh nanti langsung ke sana aja. Agak ini ya, nge-lag gitu. Oke, jadi dia speakernya itu stereo ya.
bagian atas dan bawahnya juga berfungsi dengan baik. Dan kalau nggak salah di IG-nya PS Store gitu, HP Sony yang mereka jual itu masih tahan air karena mereka sempat mencobanya di IG story-nya PS Store. Dan nanti kalau ada kesempatan dan ada waktu kita coba. Tuh lambat banget ya ternyata. Padahal ini Snapdragon 820 loh. Waduh, kacau nih. Jadi kayaknya nggak cocok dipakai main game nih. Gimana kalau kita coba settingannya dirubah deh. Kita pakai smooth medium. Oke. Agak sedikit mendingan lah. Agak ini sih kurang nyaman sih kalau menurut saya pribadi, agak kaku gimana gitu. Lumayan sih gameplaynya di settingan medium dan ininya smooth. Tapi kayaknya nih nggak bisa main lebih dari sejam deh, kasihan nanti dia bakal panas. Ini sih suhunya agak hangat ya, nggak terlalu panas sih, tapi cukup hangat. Tapi sebaiknya saran kalau emang beli HP ini dan pengen main game, mending settingannya dibawa ke low ya. Ya, mending settingannya dibawa ke low. Suaranya juga cukup mantap dengan dual speakernya atau stereo. Oke, jadi itu tadi sedikit tes gaming Sony Xperia XZ ini dengan main game PUBG Mobile di settingan low sih tadi. Jadi kalau teman-teman beli smartphone ini, pengen beli smartphone ini dan dipakai sehari-hari, kalau untuk main game mending kalau PUBG Mobile di settingan low. Jadi bodinya nggak terlalu hangat dan gamenya juga lancar. Terus apa ya, dari kesan pertama sih desainnya premium banget, feelnya itu kokoh dan di genggaman enak. Dan karena ini ukuran layarnya cuma 5,2 inci, jadi dia enak buat dimainin atau dioperasiin dengan satu tangan. Terus apalagi ya, kalau dari segi fisik harga 1,2 juta di PS Store itu kita dapat yang mulus, cuma tadi ada dent sedikit,
nggak terlalu gini sih, nggak terlalu parah, cuma di sini aja dayanya satu. Selebihnya secara keseluruhan dari segi desain dan kondisi fisiknya sangat bagus. Kemudian apalagi ya, mungkin itu aja first impression saya dengan Sony Xperia XZ ini yang saya beli di PS Store dengan harga 1,2 jutaan. Dan apakah ini worth it? Kalau menurut saya pribadi 1,2 juta ini sangat worth it, karena dari segi desain juga enak, premium, kemudian kameranya 23 megapiksel, terus udah USB Type-C juga, dan untuk main game ya masih bisa main PUBG di settingan low, dan bodinya itu nggak terlalu panas sih, cuma anget aja. Dari segi baterai, tadi baterainya kalau nggak salah 70% dan sekarang tinggal 55%. Jadi untuk main PUBG satu game itu memerlukan daya sebesar berapa persen, 20%-an lah. Dan ini baterainya itu sebesar 2900, dan di harga 1,2 juta sih masih worth it kalau menurut saya pribadi. Jadi mungkin ini dulu video first impression saya terhadap Sony Xperia XZ yang saya dapetin di PS Store dengan harga 1,2 juta. Dan ternyata ada juga yang jual di Bukalapak, Tokopedia ataupun di Shopee dengan harga 1,2 jutaan juga. Jadi kalau teman-teman pengen beli smartphone ini, nanti link pembeliannya saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke, mungkin itu aja. Jangan lupa subscribe buat teman-teman yang belum subscribe, dan akhir kata, semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.